Shalom dan selamat Hari Paskah untuk saudara semua yang mengikuti ibadah online dari Place of Joy Melbourne. Seperti biasa setiap kali Paskah kita merayakannya bersama-sama di campsite. Karena itu akan ada rekaman dari salah satu sesi yang saya percaya akan membuat kita mengalami hadirat Tuhan dan kita semua akan diberkati. Sebelum kita mulai ibadah, saya ingin membacakan ada sebuah ayat yang akan menjadi kekuatan kita di hari Paskah ini. Yaitu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Bunyinya demikian. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita hidup tidak hanya dengan kekuatan kita sendiri, namun ada kekuatan yang besar dari Tuhan menyertai hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, kuasa itu akan terus bekerja dan terus bermanifestasi, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terus bersemangatlah dalam menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun, bagikan kasih Tuhan kepada siapapun, saudara pasti akan hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Boleh bergabung lagi, boleh bergabung lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk worship together in this place. Thank you Lord Jesus. Thank you Tuhan. Kami tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. We're so grateful Tuhan for your presence in this place Lord. Together we sing this song from the beginning. Katakan bersama-sama. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Lembah, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Kau pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biarlah ini menjadi doa kita semua, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, katakan ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya, kuasa-Mu Tuhan. Ku kan tenang, Bapa. Haleluya, ini hati kami berikan jiwa kami Tuhan. Oh, Kau sungguh dari tempat ini, kami mau rasakan kasih-Mu, kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami, oh Jesus, haleluya. Kami mau bermazmur Tuhan bagi nama-Mu, oh Jesus. Kuasa di tempat maha tinggi, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Kaulah segalanya. More and more in this place, mengalir lebih dalam Tuhan. Katakan bersama, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu saja kami tenang, Bapa. Biarlah ini menjadi kerinduan kami, Tuhan, untuk senantiasa diam, Tuhan, di dalam hadirat-Mu, Bapa. We're so grateful, Lord, for this kind of moment, Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, mari nyanyikan bersama. Rindu selalu, rindu Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat
Dengan sepenuh hati kita katakan, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Thank you Jesus. Katakan rindu selalu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu Tuhan. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. We all one voice we sing. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Mari kita buka hati kita, kita katakan, ku nikmati, oh yes Lord, keindahan-Mu, keagungan-Mu. Oh Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini, Lord. You are awesome in this place. Ku nikmati, Lord. Menyembah-Mu dengan, sekali lagi dengan suara yang terbaik katakan, ku nikmati, oh, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Yes Lord. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan, katakan bersama, ku nikmati Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, we see your presence in this place. Yes Lord. Dengan penuh kerinduan hati kita katakan, yes Lord, we truly enjoy your presence. Menyembah-Mu dengan sekali lagi kita katakan, ku nikmati your beautiful presence in this Lord, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
waktu sejenak untuk benar-benar membawa persembahan dari hatimu kepada Tuhan. Jangan nyanyikan lagu tanpa memaknainya, tapi biarkan kita sama-sama benar-benar bilang, Tuhan kami menikmati Engkau. Mari naikkan pujian penyembahanmu sejenak. Katakan terima kasih. Katakan Engkau luar biasa Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan. Kami muliakan Engkau. Sebab Engkau Allah. Bapa kami yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengenal Engkau sebagai bukan hanya Allah yang menciptakan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang peduli di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tahu Engkau bukan Allah yang cepat lepas tangan, bukan Allah yang ringan tangan mau menghukum kami, bukan Allah yang berpangku tangan tidak peduli buat kami, tapi Engkau adalah Allah yang selalu turun tangan. Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu untuk kami Tuhan. Dan kiranya kami bisa melihat uluran tangan-Mu, sehingga di dalam apapun yang kami lakukan, kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Kalau pagi ini kami datang kembali di hadapan-Mu, kami mau untuk memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau. Memiliki hubungan yang lebih dari sekedar pengetahuan kami. Tetapi kami mengalami encounter dengan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau yang membukakan setiap mata hati kami sehingga kami bisa melihat setiap barriers, setiap hambatan-hambatan yang membuat kami bisa dekat dengan Engkau. Sehingga kami tidak lagi terperdaya iblis, tapi kami bisa benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Bapa dan menjadi anak-anak-Mu yang mengerti seluruh kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mungkin boleh ambil kursinya lagi ya. Oke, saya sudah tahu kali ini ya. Oke, silakan ambil kursi, sebelah kanan 7, sebelah kiri 7, lalu mundur 5 ke belakang. Asik. Mungkin yang sebelah kiri ini bisa lebih maju ya. Nyamain sama yang sebelah kanan. Ya. Oke, udah boleh duduk? Oke. Masih ada beberapa yang masih menemukan kursinya ya.
Alright, siapa yang sampai detik ini terberkati dengan camp hari ini boleh kasih lambaian tangannya. Kita kasih tepuk tangan buat para panitia yang udah arrange everything ya, it's really good. Karena saya tahu panitia itu bekerja keras buat teman-teman dan mereka terus berdoa juga buat teman-teman untuk benar-benar dapat something. Not just the fun part, tapi sesuatu yang benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Kita masih dalam ngomongin soal hubungan dengan Allah. Tadi malam kita belajar ya bagaimana ada penghalang pertama yang membuat kamu itu gak bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Yaitu karena seringkali kita punya pemahaman yang salah tentang Tuhan. Karena kegagalan orang tua kita terutama ayah kita untuk menunjukkan siapa Tuhan itu seharusnya. Seperti apa gambaran Tuhan yang ideal. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang masih merasa uncomfortable. It's a hard topic. Ya, sesuatu hal yang dipendam mungkin udah lama. Kamu mungkin punya kekecewaan sama ayahmu. Dan udah kamu kubur dalam-dalam. Tapi saya terus ya mengajak teman-teman untuk to always have this conversation. Mungkin nanti di oikos boleh dibahas kembali. Kalau di forum besar tentunya masalah yang terlalu intim itu sulit untuk dibicarakan. Tapi saya mau bilang sebelum kalian ya berjalan lebih dewasa lagi, apalagi memasuki dunia pernikahan ya. Di sini ada beberapa kakak-kakak kita yang sudah menikah. Hal-hal kecil yang kamu simpan dalam hati ketika kamu menikah itu bisa meledak menjadi bom waktu. Banyak orang bercerai itu kenapa? Karena dia punya hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Ya, jadi sebelum nanti teman-teman bertambah dewasa, mau membangun rumah, tangga masing-masing, ya saya benar-benar berharap teman-teman bisa menyelesaikan apa yang sudah kita bahas tadi malam. Maybe some people need a little bit more time, it's okay. Ya, tidak harus terjadi saat ini, tapi ketika kita bertekad untuk memiliki hubungan yang pulih. Bukan hanya hubungan kita dengan orang tua kita yang diperbaiki, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu akan sangat berubah banyak. Ya. Dan di session yang kedua ini saya mau menyampaikan satu halangan lagi dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di sesi ini saya mau berbicara banyak tentang dosa. Dosa kalau kita terjemahkan artinya adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita boleh lakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Intinya kalau kita melakukan dosa, kita ini melakukan kesalahan sama Tuhan. Saya mau tanya teman-teman, pernah gak teman-teman ngelakuin kesalahan bukan sama Tuhan ya, saya mau bahas sama orang lain. Ya, perasaan teman-teman waktu melakukan kesalahan sama orang lain kira-kira gimana nih? Bersalah, oke. Bersalahnya itu responnya seperti apa? Apa yang kamu biasa lakukan ketika kamu merasa bersalah? Minta maaf, oke. Another one mungkin? Doa, rohani. Another one? Ada gak sih seperti saya ya? Kalau saya orangnya kalau udah salah jadi gak enak. Ya, misalkan anggap ya, tadi malam siapa yang terberkati sekali dengan dinernya ya? Ayamnya enak banget kan ya? Konon katanya chef koki kalian tuh chef di satu tempat yang memang enak. Tapi coba kalau kalian bayangin kamulah yang jadi chefnya. Apalagi tadi yang main strongly agree tuh ya, beli take away. Anggap kamu jadi chefnya dan you screw up the dinner. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Minta maaf pastilah ya. Tapi banyak orang ketika dia telah melakukan kesalahan, respon awal yang dia lakukan adalah dia akan mundur. Dia akan menjauh. Ya. Kalau udah kita tegur, apalagi kalau kita ditegur, kita merasa salah, seringkali apalagi dalam pelayanan ya, kita langsung mundur. Nah, ini adalah respon yang sangat manusiawi. Dan kita akan lihat di dalam Alkitab, perasaan seperti itu ternyata timbul akibat
kejatuhan manusia yang disebut sebagai dosa. Dan seringkali dosa inilah yang menjadi penghalang buat kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita merasa jadi gak enak sama Tuhan, malu sama Tuhan, takut sama Tuhan. Jadi kita gak lagi mau berhubungan sama Tuhan. Kita mau baca ayat firman Tuhan, ini udah nyala belum ya? Oke. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kebaca gak ya? Kayaknya agak-agak burem, tapi kita mau baca bersama-sama. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ini sebenarnya poin yang penting tapi jadi kecil ya. Ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Allah kita adalah Allah yang kudus. Sehingga ketika ada dosa yang dilakukan oleh kita, dia tidak bisa melihat dosa itu dan membiarkan dosa itu terus berlangsung. Tapi di sisi lain, bukan hanya Allah perlu menghukum dosa, tetapi kemudian dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib buat kita. Sebetulnya dari sisi Allah, perkara dosa itu udah selesai. Kita kemarin dengar firman Tuhan bilang, it is finished. Di dalam pandangan Tuhan, dosa itu ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, it's done. Sudah ditutup oleh darah anak domba. Tapi di sisi lain seringkali kita masih merasa bersalah dan perasaan bersalah ini yang membuat kita memiliki respon yang salah. Saya pernah baca ada cerita, ada seorang anak mungkin seumur Benaya ya 4 tahun lah. Satu kali dia hilang. Sampai papanya bingung, dia gak tahu kemana. Dia cari ke seluruh tempat, dia gak ketemu. Akhirnya dia coba kontak polisi. Dia cari semua di community-nya di sekitar di situ. Dia sangat takut ini anaknya gak tahu kemana hilang. Kalau gak salah itu sempatnya hilang beberapa hari. Dan teman-teman tahu gak, ternyata dia diketemukan di bawah tangga rumahnya. Ya, di tempat yang tertutup dia sembunyikan diri. Kenapa? Karena dia merusakkan barang bapaknya. Kalau teman-teman punya anak ya, dibikin sakit kepala enggak tuh? Kita cari anak kita, tapi dia menyembunyikan diri karena dia melakukan kesalahan. Seringkali dalam hidup kita juga seperti itu. Ketika kita udah tahu kita berdosa, apalagi teman-teman baca Alkitab, ada di dalam komunitas Kristen. Teman-teman sebenarnya bukan orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. You actually know. Tapi seringkali firman Tuhan bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya tahu di sini kalian tahu nonton pornografi is not a good thing. But how many of you yang still do it anyway? Gak usah angkat tangan. Cukup senyum-senyum dalam hati aja. Di sini teman-teman tahu untuk menyimpan dendam itu bukan sesuatu yang baik. But how many of you still do it anyway? Dan ketika itu terjadi seringkali apa yang kita lakukan kita malah bukannya mau mendekat sama Tuhan. Tapi sama seperti anak tadi merasa bersalah. Malah menjauh dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini adalah respon yang memang langsung timbul ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saya mau ajak teman-teman lihat di dalam firman Tuhan, di Kejadian pasal yang ketiga, ini cerita bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ada 3 hal yang rusak dalam hubungan mereka ketika mereka jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang, kita baca bersama-sama ya. Maka terbukalah apa? Mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Teman-teman tahu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dengan sempurna.
tidak ada dosa, tidak ada cacat cela. Sehingga ketika mereka ada di Taman Eden, mereka bergaul dengan Allah sangat akrab. Saya belajar bahasa Ibrani dan tulisan dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan bahwa memang secara kebiasaan Tuhan itu terbiasa turun ke Taman Eden setiap sore untuk ngopi ya sama Adam, enggak ngopi lah. Untuk berjalan-jalan sama Adam, untuk bergaul sama Adam. Jadi ternyata sebelum ada dosa, Allah itu secara intentional, secara keinginannya dia pengen datang ketemuin Adam untuk jalan-jalan sama Adam. Itu ada di dalam terjemahan bahasa Ibraninya. Tetapi ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang sama Tuhan, semuanya berubah. Dan ini hubungan yang rusak pertama yang terjadi ketika mereka makan buah yang terlarang. Hubungan yang apa yang terjadi? Yang rusak yang mana? Ternyata hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Itu yang menjadi rusak. Gambar diri manusia menjadi salah. Firman Tuhan bilang, Adam dan Hawa ya itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Perfect. Tapi ketika dia berdosa, firman Tuhan di sini bilang, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka jadi tahu ada satu hal yang harus mereka tutupi. Teman-teman kalau pernah dengar bahasa dunia, insecurity, ya ini adalah ini. Sesuatu yang sebenarnya awalnya oke, tapi tiba-tiba ya, kita melihat diri kita sendiri, saya jadi insecure. Kenapa? Karena mungkin tubuh saya tidak kurus, rambut saya tidak lurus. Ya, atau misalkan saya jadi insecure karena mungkin saya tidak tinggi atau saya kulitnya tidak putih dan lain-lain. Kamu mulai melihat ada sesuatu yang salah. There is something wrong with you. Kenapa itu terjadi? Karena adanya dosa. Sebelum ada dosa, you don't see anything wrong with you. Dan karena itu, ketika Tuhan melihat engkau yang telah menerima Tuhan Yesus, dosa itu tidak ada lagi. So God doesn't see there is anything wrong with you. Yang luar biasanya firman Tuhan bilang, seudah mereka tahu mereka telanjang, mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya mereka mencoba untuk mencari solusi sendiri. Berapa banyak dari kita yang merasa insecure dan kamu mencoba mencari solusi sendiri. Maybe you try to have relationship. Kamu merasa kamu tidak diterima dan ketika ada seorang pria atau wanita yang katanya menerimamu apa adanya. Kamu jadi menganggap bahwa insecurity itu hilang. Padahal teman-teman perhatikan ini adalah daun pohon aramu. Daun pohon ara itu gampang gugur, gampang hilang, gampang rusak. Security yang ditawarkan oleh dirimu sendiri untuk menutupi insecurity-mu itu gak akan long lasting. Karena itu teman-teman tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memotong binatang, diambil kulitnya, ditutupin buat Adam dan Hawa, betul? Itu adalah perlambangan bahwa untuk menutupi dosa ada pengorbanan. Anak domba Allah berkorban buat kita sehingga darahnya bisa ditutupkan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kamu sampai hari ini merasa saya masih insecure dan kamu mencoba untuk menemukan your security in some other places, itu tidak akan pernah memperbaiki security-mu. Hari ini saya nggak tahu teman-teman punya insecurity seperti apa. Tetapi ingat bahwa insecurity itu pertama kali datang karena adanya dosa. Hubungan dengan diri sendiri menjadi rusak. Dosa juga merusakkan hubungan yang kedua, yaitu hubungan dengan Allah. Ini yang menjadi poin penting kita hari ini. Firman Tuhan bilang Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan.
di antara pohon-pohon dalam taman. Dan ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ternyata dosa yang kedua bukan hanya merusakkan hubungan kita dengan diri kita sendiri, membuat kita insecure, membuat kita merasa there is something wrong with ourselves, tapi yang kedua dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Teman-teman lihat, Allah ketika turun ke Taman Eden, dia biasa panggil Adam. Adam, Adam, di mana engkau? Biasa Adam datengin, mereka biasa berjalan-jalan bersama-sama. Ngobrol bersama-sama, berbincang-bincang. Bahkan Tuhan kasih tugas sama Adam ketika dia berjalan-jalan di Taman Eden. Tapi hari itu something happen. Tuhan turun seperti biasa berjalan-jalan di taman, tapi ketika dia panggil Adam, ternyata Adam bilang, aku menjadi takut. Hal yang kedua yang dosa lakukan dalam diri teman-teman adalah dia mengubahkan cara teman-teman berpikir tentang Tuhan. Tuhan yang asalnya baik, tiba-tiba teman-teman punya perasaan negatif tentang Tuhan. Allah yang begitu kasih, Allah yang selalu mencari, Allah yang selalu baik. Ketika kita berbuat dosa, tiba-tiba ada perasaan negatif. Dan teman-teman seringkali melarikan diri. Berapa banyak dari kita, kamu udah tahu Tuhan, ikutan ibadah, tapi ketika kamu melakukan dosa yang kamu sadari, kamu menjadi takut dan bersembunyi. Ada anak di pelayanan kita, bertahun-tahun pelayanan no problem, satu kali missing in action, ditelepon gak bisa, didatengin ke rumahnya gak mau, diajakin main gak mau. Kenapa? Karena ternyata dia bilang, saya masih menyimpan dosa, saya gak layak di hadapan Tuhan, saya gak berani lagi melayani, saya gak mau lagi datang ke ibadah, saya gak mau lagi datang cell group, dan dia memilih untuk tinggal di luar. Artinya dia gak mau lagi masuk ke dalam rumah Tuhan, dia hanya mau melarikan diri. Karena dia merasa kalau saya masuk ke gereja nanti saya terbakar api kekudusan Allah dan lain-lain. But remember, hutang sudah dibayar, hukuman sudah lunas. Jadi sebetulnya dari sisi Allah, dosa itu it's a done deal untuk orang-orang yang udah terima Tuhan. Tapi seringkali dari sisi kita, kita melihat hubungan kita ketika kita berbuat dosa jadi rusak sama Tuhan. Dan kita seringkali mencari hiding place, melarikan diri. What's your hiding place today? Apa yang menjadi tempat di mana kamu bersembunyi dari Tuhan? Apakah itu teman-temanmu? Apakah kamu bersembunyi ngomong soal culture? Mungkin kamu bilang, gak usah terlalu radikal. It's okay. Mari kita sama-sama melihat. Dosa membuat kamu menjadi jauh dengan Allah. Gak bisa memiliki hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ternyata dosa juga merusakkan hubungan kita dengan manusia, dengan sesama. Kejadian 3 ayat 12 firman Tuhan bilang, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Ini adalah keretakan rumah tangga pertama yang ditulis di Alkitab. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, gak pernah disebutkan Adam dan Hawa itu pernah bertengkar. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, langsung saat itu juga terjadi konflik. Saling menyalahkan. Seringkali kita juga dalam keluarga jadi sering menyalahkan. Orang tua kita menyalahkan kita, dibilangnya kita bukan anak yang nurut. Kita bilang orang tua kita itu bukan teladan yang baik. Kita salahkan adik kakak kita salahkan teman kita bahkan salahkan ketua oikos kita, pendeta kita, guru kita, keadaan, bahkan mungkin ada orang yang menyalahkan Tuhan pada akhirnya.
Mungkin ada orang yang bilang Tuhan sih yang salah, suruh siapa? Buat pohon yang baik dan yang jahat. Coba kalau Tuhan gak buat. Pada akhirnya dosa membuat kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama. Dan kalau tadi saya tanya sama teman-teman, kalau kamu melakukan dosa, yang biasa kamu lakukan responnya seperti apa? Apakah lari atau apa? Kalau saya lihat dalam firman Tuhan, ternyata banyak orang-orang yang lari. Saya kasih beberapa contoh. Satu, orang yang telah berbuat dosa, Kain membunuh Habel. Setelah membunuh Habel, apa yang Kain lakukan? Dia lari dari hadapan Tuhan. Setelah Saul ditolak Tuhan, Saul ini tahu dia pernah kasih keputusan tidak boleh ada orang yang doa sama arwah. Karena itu dalam satu waktu Saul itu menghancurkan semua ahli-ahli tenung. Tapi ketika Samuel udah mati, Saul kepepet, Saul bingung, dia cari-cari. Ada satu sisa orang suka bisa bertenung, ahli sihir. Dan Saul bilang, kamu coba panggil arwahnya Samuel. Dipanggil arwah Samuel, tapi kita tahu itu bukan arwah Samuel, itu iblis. Dan kemudian Saul bertanya sama arwah Samuel. Dan setelah itu dia tahu bahwa Allah rohnya telah hilang daripada Saul. Dan dia semenjak itu melarikan diri. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri, teman-teman. Ada satu orang lagi yang merasa bersalah, namanya Yudas Iskariot. Kan selalu ya kita pikir Yudas Iskariot itu orangnya mungkin jahat menyerahkan Yesus. Tapi teman-teman perlu tahu, sebelum dia mati, dia itu sempat menyesali perbuatannya. Yudas Iskariot itu pernah datang lagi sama orang-orang yang dia kasih, kan dia jual Yesus ya, 30 keping perak. Dia datengin lagi orangnya dan dia bilang, udah kamu lepasin Yesus, aku balikin uangnya. It's okay, aku balikin uangnya, lepasin Yesus. Tapi apa yang dia lakukan? Yudas merasa bersalah dan ketika dia merasa bersalah, dia bunuh diri. Teman-teman, saya mau bilang sama kamu, kenapa orang-orang yang merasa bersalah di hadapan Tuhan seringkali malah lari, bukannya malah mendekati Tuhan. Saya mau bilang kuncinya yang kita bahas tadi malam. Kalau kamu tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, ketika kamu berbuat salah, kamu akan lari. Mungkin bapamu bapak yang galak, bapak yang sadis. Mungkin bapamu suka memberi konsekuensi. Jadi kamu gak bisa terbuka sama bapamu. Tapi hari ini saya mau bilang, jangan ambil keputusan seperti Kain, jangan ambil keputusan seperti Saul, jangan ambil keputusan seperti Yudas Iskariot. Saya ngelihat di Indonesia terutama banyak orang yang kalau ditanya mau bertobat gak? Mau. Menyesal gak? Menyesal. Tapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah. Malah pengen bunuh diri, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia lari dan sebagainya. Teman-teman tahu gak? Untuk menyelamatkan kamu yang tidak layak, Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia mati di atas kayu salib. Karena itu jangan bilang lagi saya gak layak. Di dalam firman Tuhan, saya mau tunjukin sama teman-teman, ada dua tokoh yang punya respon yang benar ketika dia berdosa. Yang pertama adalah anak yang hilang. Teman-teman tahu ada kisah tentang seorang anak yang hilang. Dia minta, ada yang di sini udah dibagi warisan sama bapaknya? Atau masih menunggu sampai saatnya tiba? Orang tua saya kakek saya udah bagi waris ya. Itu sangat-sangat jarang. Karena dia masih hidup, dia udah bagi waris buat cucu-cucunya. Sangat jarang sekali. Dan siapa teman-teman di sini yang berani minta pulang ke Indonesia, minta warisan dari bapak? Ada yang berani? Itu sangat disgraceful, sangat gak tahu aturan ya. Tapi anak bungsu, dia datengin bapaknya, dia bilang saya minta bagian saya. Dan yang luar biasa, bapaknya ini mengasihi dia. Bapaknya kasih apa yang dia minta. Dia foya-foya, dia pergi ke negeri yang jauh. Begitu ada kelaparan datang, mungkin semacam COVID kali ya zaman itu.
dia nggak punya kerjaan, akhirnya terpaksa dia kasih makan makanan babi. Babi itu binatang yang haram waktu di zaman itu ya. Dan ketika dia ada di keadaan yang paling terpuruk, anak ini mengerti hati Bapa. Karena itu ketika dia ada di keadaan yang terpuruk, Lukas 15 ayat 17 bilang, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa dan tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu upahan Bapa, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini respon yang benar ketika seseorang melakukan dosa. Jangan malah lari, tapi datangi Bapa di sorga. Jangan malah kita bilang, aduh udah tanggung, ya. Apalagi pakai ayat. Seringkali ada anak muda yang salah kutip ayat. Kan firman Tuhan bilang, lebih baik engkau panas atau engkau dingin ya. Itu ayat gak ngomongin lebih baik kamu kudus atau gak kudus, bukan. Nanti mungkin lain kali kita bisa bedah ayat itu ya. Yang Tuhan inginkan adalah engkau ketemu Tuhan, berlari. Kalau hari ini kamu ngelihat, kamu sadar ada di lumpur dosa. Melakukan dosa, bertahun-tahun addicted sama sesuatu. Mari sama-sama belajar, ambil keputusan ini. Belajar bangkit dan belajar pergi kembali sama Bapa. Dan ketika kamu kembali, apa yang dilakukan Bapa? Nah, anak yang hilang ini, dia mengalami pemulihan. Ada 3 hal yang bapaknya berikan sama dia. Yang pertama, firman Tuhan bilang, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ayahnya itu mendapatkannya, lalu merangkul dan mencium dia. Dan ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekas mari bawakan jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Jubah berbicara soal penerimaan. Jubah itu covering. Ya, kalau teman-teman dulu zaman kerajaan, kalau kamu punya jubah kerajaan, kamu itu dianggap jadi anak raja. Makanya kalau Yusuf punya jas jubah warna-warni itu signifikan sekali. Artinya dia orang yang disayangi. Budak yang harusnya dijadikan budak, anak yang hilang ketika dia pulang sama bapak, bapak kasih jubah. Yang kedua dikasih cincin. Cincin itu penting. Yusuf dikasih cincin sama Firaun. Cincin itu ngomongin soal otoritas. Kalau kamu punya cincin, cincin itu semacam tongkat raja. Apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Sendal berbicara soal status. Budak zaman dulu gak punya sendal. Kalau sekarang dia dikasih sendal artinya dia statusnya diangkat dari orang yang tidak terhormat jadi orang yang terhormat. Teman-teman lihat, ketika anak ini balik sama bapak, yang dia mau apa? Bapak biar saya jadi budak. Tapi ketika dia mengambil keputusan yang tepat, ternyata budak yang seharusnya, anak yang seharusnya jadi budak, diangkat kembali menjadi anak. Teman-teman boleh lihat banyak sekali orang yang hidupnya dulu berantakan. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, Tuhan mengangkatnya secara luar biasa. Tuhan memakai dia dengan dahsyat. Teman-teman tahu almarhum Raditya Oloan, ya udah meninggal. Teman-teman tahu masa lalunya seperti apa? Hancur berantakan, pakai narkoba, hamil di luar nikah, mengalami perkara yang buruk sekali. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apakah dia dibuat biasa-biasa saja? Enggak. Yang dulu mungkin merasa, aduh saya pulang balik sama Tuhan aja, udah diterima aja syukur. Tapi Allah yang mengasihi kita bukan hanya mau menerima kita, tapi dia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Hari ini kalau kamu punya pergumulan, punya masalah, saya mau bilang, your mess
God can turn into a message. Saya punya teman-teman anak binaan yang hidupnya rusak, keluarganya hancur berantakan. Dan dia tanya sama saya, Ci, kenapa ya? Kenapa sih papa saya harus gini? Kenapa sih saya harus keluar dari keluarga yang broken home? Ci, kenapa ya saya harus addicted? Kenapa ya saya harus mengalami kekerasan seksual? Saya bilang sama mereka, ketika kamu mengambil keputusan yang tepat, kamu berbalik sama Bapa, percaya Tuhan akan memakai kamu bahkan lebih dahsyat dari orang-orang yang hidupnya mungkin ya enak, ya oke. Saya bilang sama mereka, kamu tahu nggak? Kalau satu kali nanti saya khotbah, saya bersanding sama kamu. Kalau kamu benar-benar balik sama Tuhan, membuka hatimu, menggunakan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu, kamu serahkan sama Tuhan. Apa yang kamu bicarakan itu bisa jauh lebih powerful dari saya. Ini anak menti saya, keluarganya broken home, tapi sekarang dia bisa mengampuni, dia bisa jadi orang yang stand up untuk keluarganya. Dan kalau ada anak yang broken home, yang saya lakukan biasanya saya minta dia yang kesaksian. Kenapa? Karena Tuhan yang tadinya anak hilang, yang mau jadi budak, ketika dia berbalik sama Tuhan, Tuhan berikan penerimaan, Tuhan berikan otoritas, Tuhan berikan status, bukan sebagai budak tapi sebagai anak. Kemarin kita ngomongin soal hati Bapa, tapi hari ini kita mau belajar. Kalau kamu hidupnya mau dipulihkan, miliki hati seorang anak. Mungkin bapamu gak sempurna, atau mungkin bapamu sempurna. Tapi kalau bapamu baik itu dia sempurna ataupun dia tidak sempurna. Kalau kamu gak punya hati anak, kamu gak akan mendapatkan perubahan kehidupan. Keputusan Bapa kita sudah tahu. Bapa menunggu anaknya pulang. Tapi pertanyaannya, keputusan anak ada di tangan kamu. Kamu mau balik sama Bapa atau enggak? Ambil keputusan. Anak yang udah melakukan dosa. Pertama, firman Tuhan bilang dia sadar. Sadar dulu, saya udah berdosa. Tapi setelah sadar, bukan seperti Yudas Iskariot yang ambil tali gantung diri. Bukan seperti Saul. Saul itu matinya mengenaskan. Dia udah tahu roh Allah udah gak ada di dia. Dia minta prajuritnya untuk bunuh dia. Bunuh gua dong. Prajuritnya gak mau. Apa yang dia lakukan? Dia tancapkan pedang, dia jatuhkan dirinya ke atas pedang, dia mati. Jangan lakukan itu. Tapi mari sadari keadaanmu, belajar. Firman Tuhan bilang dia bangkit dan pergi kepada Bapa. Yang kedua, tokoh yang mau kita bahas adalah Daud. Daud adalah orang juga yang memiliki kesalahan sama Tuhan. Dia melakukan kesalahan yang dahsyat, kesalahan yang buat zaman sekarang tuh akan jadi skandal besar-besaran. Yang pertama, dia jadi pelakor, ya, tapi itu kalau dia cewek ya, pengambil laki orang ya. Kalau cewek ambil istri berarti apa? Pengambil istri orang, pesikor gitu ya, atau apalah saya nggak tahu. Dia merusakkan kehidupan orang lain. Rumah tangga orang lain dia hancurin. Dia jadi orang yang memakai powernya untuk abuse orang lain. Kenapa Batsheba? Kan teman-teman tahu ceritanya ya. Daud harusnya lagi zaman perang, dia gak ikutan perang. Nah ini poin yang penting. Kalau teman-teman kamu lagi melakukan sesuatu yang baik dan kamu gak ikut, ya ada kemungkinan kamu bisa jatuh dalam dosa sendirian. Daud seluruh pasukannya lagi perang, dia enak-enakan. Ada di atas sotoh balkon kerajaan, dia lihat ada cewek yang mandi. Terus dia bilang, panggil cewek itu buat datang ke tempat saya. Kalau dia bukan raja teman-teman, itu cewek gak akan datang ke tempat dia. Tapi karena dia raja, apa yang dia katakan pasti akan terjadi. Dia ambil Batsheba, dia bersetubuh dengan Batsheba, punya anak, dan begitu Batsheba tahu dia hamil, dia puter otak gimana caranya bunuh Uria.
Yang dahsyat kalau kamu baca ayatnya, sebetulnya sebelum dibunuh dia tuh mau melakukan sebuah perencanaan. Kita tahu kemarin di Indonesia ada pengadilan ya, ngomongin soal skema perencanaan. Saya dengerin sampai akhirnya dijatuhi hukuman. Daud juga gitu. Dia bilang sama Uria, udah kamu pulang aja tidur sama istrimu. Udah, istilahnya gini, dia tuh pengen anaknya Batsheba dianggap sebagai anaknya Uria. Tapi Uria ini panglima yang dahsyat. Dia bilang gini, tentara saya lagi maju di depan, saya gak mau enak-enakan sama istri saya. Makanya dia semalam-malaman duduk di gerbang. Wah, Daud bilang, wah ini gak bisa. Gimana caranya dia putar otak lagi? Uria yang setia sama dia ambil, dia taruh di medan perang paling depan. Akhirnya Uria mati dan dia enak-enakan sama Batsheba. Dia belum sadar dia melakukan kesalahan sampai akhirnya ada seorang nabi yang datengin dia dan menceritakan lewat perumpamaan bagaimana Daud mengambil seseorang yang bukan miliknya. Dan waktu Daud sadar apa yang Daud lakukan, ini yang penting. Daud enggak seperti Saul yang langsung bunuh diri, enggak seperti Yudas. Daud tidak seperti Kain. Tetapi firman Tuhan bilang 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Pertama dia doa sama Tuhan, dia mohon sama Tuhan, dia puasa, dia tidurnya di tanah ya, untuk mendoakan buat anaknya. Dan ketika anaknya mati, ini kokonya Salomo. Ketika anaknya mati, firman Tuhan bilang, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau juga. Juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Ketika anaknya mati, gak ada yang berani ngomong sama Daud. Daud lihat gerak-gerik, lalu Daud tanya, kenapa anak saya udah mati ya? Karena ini anak yang dilahirkan dari skandal, dikasih tulah sama Tuhan sampai akhirnya mati. Dan ketika anak itu mati, apakah Daud marah? Apakah Daud berlari dari Tuhan? Enggak, ayat 20. Firman Tuhan bilang, lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap. Dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya roti. Lalu ia makan. Ketika dia menyadari dia bersalah, dia gak cari orang-orang lain. Dia langsung datang ke hadirat Tuhan. Dia masuk dalam rumah Tuhan. Dia sujud menyembah. Kenapa Daud gak takut? Karena Daud mengerti hati Bapa. Kenapa Daud mau datang? Karena dia punya hati anak yang mau merendahkan diri. Kalau kita lihat dari mana sih sebetulnya Daud mengenal hati Tuhan? Yang mau saya bilang, yang pasti bukan dari ayah jasmaninya. Karena kalau kamu lihat, ayah jasmani Daud itu horrible. 1 Samuel 16 cerita, ada petinggi, nabi Tuhan, ya. Samuel itu dikenal di seluruh daerah. Nabi Tuhan datang, mau pilih raja. Bapaknya Daud tuh nyebelin. Dikeluarin anaknya yang jago-jago. Ya. Eliab dikeluarin, Shima dikeluarin. Ada 3 yang paling dia jago-jagoin karena akhirnya yang 3 ini masuk jadi prajuritnya Saul. 3 orang ini ditunjukin, semuanya dikeluarin. Tapi Samuel bilang, bukan yang ini, kamu masih punya anak 1 lagi enggak? Baru Isai ingat, oh iya ya ada 1 lagi. Oh iya ada tuh, lagi menggembalakan domba. Saya mau tanya sama kamu, di sini ada yang pernah di rumahnya, bapaknya lagi pesta makan besar, mungkin didatengin sama hamba Tuhan atau mungkin sama menteri. Terus kamu disuruh jaga, kalau dulu domba itu kan seperti aset ya. Mungkin kamu suruh cuci mobil ya, atau mungkin kamu lagi suruh motong rumput di belakang. Kira-kira perasaan kamu gimana? Pasti marah kan? Tapi keburukan bapaknya Daud tidak membuat Daud itu jadi pahit. Karena Daud itu udah selesai dengan dirinya sendiri. Waktu koko-kokonya lagi ke medan perang, Daud dikirimin makanan sama bapaknya. Nih kirimin buat koko. Teman-teman tahu gak?
kokonya 3 itu prajurit jago perang. Daud itu gak bisa perang kan sebetulnya. Tapi disuruh pergi nganterin makanan. Tapi Daud mau. Ayah Daud bukan ayah yang baik. But it doesn't make him a bad son. Kita gak usah ngelihat, oh mungkin karena ayah saya begini, jadi saya begini. Enggak. The decision is in your hand. Keputusannya ada di tanganmu. Karena itu ini make sense banget. Mazmur 27 ayat 10 firman Tuhan bilang, ini Daud yang tulis. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau menerima aku. Dia mengerti tentang hati Bapa, teman-teman. Tangkep hati Bapa dan miliki hati anak. Jangan lari, jangan marah, jangan kabur. Tapi mari datang sama Tuhan. Dan inilah yang Daud miliki sebagai julukan. Daud bukan orang yang perfect, dia pernah berdosa. Tapi keputusan dia yang tepat, datang tersungkur sama Tuhan. Membuat Daud memiliki julukan ini, the man after God's own heart. Karena Daud bukannya kabur dari Tuhan ketika dia melakukan dosa. Tapi dia malah berlari sama Tuhan. Yang lebih dahsyat lagi dalam Mazmur 51, Daud menuliskan ayat firman Tuhan. Ditulis di sana bahwa Daud menulis Mazmur ini setelah dia berdosa dan berselingkuh dengan Batsheba. Dijadiin lagu loh, dibawa jadi puji-pujian. Dahsyat gak Daud? Tapi dia tahu, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia bukannya mau kabur dari Tuhan, tapi dia datang sama Tuhan. Dia gak mau run away from God, tapi dia run after God. Karena dia tahu keputusan yang benar bisa membuat dia menjadi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari ini saya mau minta teman-teman, setiap dari kita yang mungkin punya dosa, yang kalian tutupi, yang kalian masih lakukan, yang membuat kalian merasa gak layak di hadapan Tuhan. Dosa is not a good thing, Tuhan tidak suka. Tapi ketika engkau menerima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, dosamu dari sisinya Tuhan, it is finished. Tinggal dari sisimu seperti apa. Ada seorang yang datang sama dokter, dia punya penyakit panu, dokternya dokter kulit, waktu ditanya, mana panu kamu? Ah enggak dok, malu, gak mau diliatin, ditutupin. Ayo buka nanti saya obatin. Ah enggak mau dok, saya tutupin aja, malu. Seringkali kita punya dosa tuh seperti itu ya sama Tuhan. Tuhan udah tahu dosamu, tapi dibutuhkan kerendahan hati untuk kamu bilang datang sama Tuhan. Ya Tuhan, saya berdosa. Bukan kita coba bilang gini, ada orang yang punya prinsip gini, udahlah saya berdosa, biar seimbang saya melayani juga. Jadi dosa ya dosa, melayani. Sehingga timbangannya imbang. Apakah seperti itu? No, enggak banget. Daud bilang di Mazmur pasal 51 ayat 16, ini ayat kita ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau kamu berdosa, jangan pikir perbuatan baikmu itu menghilangkan dosamu. Jangan pikir pelayananmu itu menghilangkan dosamu. Karena mau seberapa banyak pun pelayanan yang kamu lakukan, yang Tuhan cari, itu bukan persembahan itu. Mempersembahkan hidup itu sesuatu yang bagus. Tapi yang Tuhan mau adalah, Daud bilang, jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, dan engkau tidak pandang hina. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau nyanyikan satu lagu. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Kalau kamu teringat dosa yang kamu miliki, mungkin bukan membunuh, ya, bukan berzina, tapi mungkin kamu punya pikiran negatif sama orang lain, kamu punya kekesalan, kamu punya kecenderungan untuk self harm. Beberapa anak menti di Indonesia
SMP udah self harm loh. It's an addiction. Apapun yang membuat kamu kecanduan selain dari Tuhan, itu adalah berhalamu. Kamu mungkin punya kecenderungan untuk seneng menghabiskan waktu, main game berlebihan. It can be dangerous karena engkau menaruh itu di atas Tuhan. Dan hari ini, mari jangan bilang Tuhan saya gak layak. Karena Tuhan bilang kamu tuh udah dilayakkan. Jangan bilang Tuhan saya tuh gak mampu. Kamu itu udah dimampukan. Tuhan saya not enough. God says you are enough because I am enough. Mari kita bawa hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah. Langkah pertama adalah sadari bahwa engkau berdosa. Miliki hati yang rendah, rendahkan dirimu. Mungkin hari ini kamu bisa bilang, I'm better than most of my friend. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Lihat kedalaman hatimu. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus menegur. Kalau ada 1-2 hal dosa yang kamu lakukan. Mungkin kamu gak mau mengampuni orang lain. Mari bawa sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini refnya. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Saya mau mengundang buat engkau taruh tanganmu di dada dan bilang, 'Cause all I want, It's all I want, it's all you are. Will you God. meet me here again? I'm Sekali not lagi enough. katakan, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? sekali lagi katakan, I'm not enough unless you come. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? saya mau mengajak teman-teman untuk ambil waktu sejenak doa sama Tuhan. Biarkan engkau disadarkan oleh Roh Kudus kalau ada 1-2 hal dosa yang masih engkau lakukan. Dosa yang mengikatmu. Dosa yang membuat engkau mungkin take a break dari pelayanan. Mungkin take a break dari ministry yang dipercayakan. Mungkin dosa yang set you back. Setiap kali kamu berusaha melakukan sesuatu dekat sama Tuhan, baca lagi firman Tuhan, bangun lagi mesbah doa, dan suara itu keras keluar dalam hatimu. Dia bilang mungkin, ngapain kamu datang sama Tuhan? Mungkin Tuhan marah sama kamu, percuma. But I wanna tell you today, jangan dengerin itu. Ketika kamu menyadari setiap dosa dan kesalahanmu, datang sama Tuhan. Bawa hidupmu, hatimu yang hancur. Hatimu yang mungkin kamu merasa malu, udah berkali-kali datang sama Tuhan. Saya gagal lagi. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, I have loved you with an everlasting love. Aku udah mengasihi engkau dengan kasih yang tidak berkesudahan. Setiap kali kamu pulang, setiap kali kamu balik sama Bapa, setiap kali itu juga Tuhan akan terima kamu. Biarkan hari ini engkau merasakan kasih Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi anak-anak bukan yang takut
dalam artian scared of God. Takut sama Tuhan karena takut dihukum, takut dikutuk. Tapi biarkan engkau datang sama Tuhan dengan sikap yang hormat. Mungkin kamu bilang, Tuhan gak apa-apa, saya mungkin gak layak jadi anakmu, saya mau jadi budakmu. That's humility before God. Dan orang yang merendahkan dirinya, Tuhan bilang akan ditinggikan. Hari ini hambamu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang memiliki dosa yang mungkin mereka masih lakukan. Kami percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah membayarkan seluruh hutang dosa. Sehingga semerah apapun dosa kita, ketika dibasuh dengan darah Yesus menjadi putih seputih bulu domba. Hambamu berdoa Tuhan, kalau ada teman-teman yang terikat dengan setiap dosa yang dilakukan, hal-hal yang buruk yang mereka kerjakan, biarkan mereka memandang salib Kristus dan mereka melihat bahwa cengkraman dosa telah dipatahkan dan mereka bisa menjadi anak-anak Allah. Biarkan mereka memiliki hati yang rendah sama seperti Daud. Ketika bersalah, datang tersungkur di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan biarkan hidup mereka mengalami perubahan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita bersama-sama di hari Paskah ini, dan biarlah kekuatan firman terus menyertai kita. Seperti ayat yang telah saudara dengar ketika saya membacakannya di awal ibadah, yaitu hidup kita karena kebangkitan Kristus disertai dengan kuasa yang besar. Karena itu teruslah hidup memuliakan Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah online ini. Berkati hidup mereka, jaga lindungi, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, berkati pekerjaan, studi mereka, berkati segala usaha mereka. Dan biarlah dalam hidup anak-anak-Mu ini, kuasa yang besar itu bekerja untuk supaya kesaksian akan Kristus terus diberitakan kepada siapapun juga. Terima kasih Bapa di surga, dan terimalah peneguhan berkat ini lewat firman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi selamat hari Paskah dan Tuhan Yesus memberkati.